Salam olahraga. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Chris John Carlos Parulian Simamora, NIM 620251009 dari kelas IKOR B 2020 dengan mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya ingin memaparkan tugas saya mengenai tentang konsep penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan publik. Oke, yang pertama adalah pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Yang kemudian adalah pengertian kepemimpinan publik. Kepemimpinan administrasi publik atau kepemimpinan publik adalah kepemimpinan demokratik republik yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada suara rakyat dan mengabdi kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Yang kemudian adalah pengertian simulasi kepemimpinan. Simulasi adalah penyederhanaan dari kehidupan nyata, situasi kehidupan nyata yang sangat dinamis, penuh persaingan dan tantangan, digambarkan melalui pertempuran. Siapa yang lebih siap, lebih cepat, dan lebih hebat, dia yang akan menang. Persis seperti dunia nyata. Model simulasi ini terbukti lebih efektif untuk melatih karyawan atau mahasiswa di dalam memahami konsep manajemen organisasi dan strategi, karena mereka bisa menerapkan konsep dan mengamati hasilnya secara langsung. Kemudian adalah pengertian skenario kepemimpinan. Skenario kepemimpinan adalah suatu perencanaan matang yang telah disiapkan oleh seseorang pemimpin yang mendasari dan menjadi landasan untuk menggerakkan bawahannya dalam sebuah organisasi, di mana skenario kepemimpinan dapat berupa batasan-batasan yang menjaga agar pemimpin, bawahan, maupun organisasinya tetap berada pada jalur rencana yang telah disepakati. Untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, dibutuhkan beberapa kemampuan yang harus dikuasai untuk menjadi seorang pemimpin publik, yaitu memiliki kemampuan di bidang atau memiliki kemampuan memanage diri sendiri. Kedua, memiliki kemampuan memanage komunikasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan memanage kemajemukan. Yang keempat, memiliki kemampuan memanage etika. Yang kelima, memiliki kemampuan memanage tim atau kelompok. Yang keenam, memiliki kemampuan memanage keragaman budaya yang ada. Yang ketujuh, memiliki kemampuan manage dalam perubahan. Kita akan membahas satu persatu kemampuan-kemampuan tersebut. Yang pertama adalah kemampuan memanage diri sendiri. Untuk memanage diri sendiri, langkah yang perlu dilakukan adalah yaitu yang pertama, seorang pemimpin publik harus berpikir dan bertindak generalis. Artinya, pemimpin organisasi publik dituntut memiliki kemampuan untuk melihat dan memperlakukan seluruh pegawai dan rakyat yang plural dengan persepsi dan pendekatan holistik, bukan dengan persepsi dan pendekatan instrumentalistik, apalagi atomistik. Yang kedua yaitu terus belajar. Yang ketiga, mengedepankan cara berpikir yang integralistik, strategik, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Keempat yaitu pemimpin publik harus sepenuhnya memusatkan kepada organisasi publik yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu kemampuan memanage komunikasi. Langkah yang perlu dilakukan yaitu pertama, hakikat komunikasi adalah mengalihkan suatu pesan dari satu ke pihak lain. Yang kedua, pemimpin publik harus memiliki sikap yang tepat dan penyampaian pesan dan pengetahuan yang mendalam tentang latar belakang. Yang ketiga adalah pemimpin publik harus menggunakan dan mengembangkan sistem komunikasi terbuka. Yang ketiga adalah kemampuan memanage kemajemukan. Langkah yang perlu dilakukan adalah yaitu pertama,
Pemimpin publik harus mampu sebagai koordinator dan integrator dari berbagai komponen organisasi sehingga dapat bergerak sebagai sebuah totalitas. Yang kedua, tidak membiarkan cara berpikir dan bertindak yang berkotak-kotak. Kemampuan untuk memahami sebagai perbedaan dalam menjalankan tugas, bukan perbedaan cara berpikir dan bertindak. Yang keempat adalah kemampuan memanage etika. Langkah yang perlu dilakukan yaitu: pertama, pemimpin publik harus mengembangkan sistem yang terbuka atau transparan. Yang kedua, pemimpin publik harus mengedepankan pelayanan sebagai fokus utama dalam sektor publik. Yang ketiga adalah pemimpin publik harus akuntabel. Akuntabilitas. Pemimpin publik tidak boleh hanya pada atasan, juga pada staf, dan lebih diarahkan pada accountability downwards, yaitu akuntabilitas yang diarahkan dengan proses konsultatif dan kerjasama antara wakil rakyat dengan masyarakat di tingkat lokal. Keempat, yaitu pemimpin harus lebih responsif. Untuk itu, menurut Highland dalam Kumorotomo, pemimpin publik harus membuka lebar partisipasi masyarakat dan konsultasi publik, debat publik, dan mentolerir. Yang kelima adalah kemampuan memanage tim. Langkah yang perlu dilakukan adalah: pertama, menjaga kohesi antara anggota yang satu dengan yang lain, atau mungkin menjaga kohesi antara masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik baik pada pejabat, bawahan, juga masyarakat yang sangat paternalistik. Kedua adalah sebagai mediator. Dalam kehidupan organisasi, situasi konflik akan selalu ada. Untuk itu, pemimpin publik harus mampu sebagai mediator. Yang keenam adalah kemampuan memanage keragaman budaya. Langkah yang perlu dilakukan adalah: pertama, perbedaan budaya harus dilihat sebagai sebuah kekayaan yang harus dikembangkan, bukan sebagai suatu ancaman atau sebagai perbedaan. Yang kedua, sebagai integrator. Sikap mementingkan kelompok dari satuan kerja seringkali mudah timbul dalam organisasi. Yang ketujuh adalah kemampuan memanage perubahan. Langkah yang harus dilakukan adalah: pertama, pemimpin publik harus mempunyai sikap adaptabilitas yang tinggi. Yang kedua, pimpinan publik harus fleksibel. Sikap fleksibel berarti mampu melakukan perubahan dalam cara berpikir dan cara bertindak. Oke, yang berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah: menjadi seorang pemimpin tidaklah cukup hanya bermodalkan kepintaran, tetapi juga pemimpin juga membutuhkan etika, skill, dan kepercayaan dari orang lain supaya dia dapat dipercayai dan juga lain sebagainya. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangan saya memohon maaf. Terima kasih.